di channel GPS Law Office. Halo para warganet yang masih mempunyai kuota internet dan tidak mempunyai kuota internet, tetapi kalian masih memakai jaringan wifi di rumah dan di kedai kopi. Walaupun pasti kalian dimodali dengan memesan segelas teh manis, itu pun bon. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan mengupas tentang perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang keluarga, perjuangan seorang penasehat hukum tentang kematian almarhum Abdi Sanjaya Ginting alias Cokna yang diduga oleh keluarganya dibunuh oleh oknum kepolisian Polresta dari Deli Serdang. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan pembahasan video berikut ini. Check it out. Bukan kasus main-main, dan kami menduga ada konspirasi besar yang telah terjadi di dalamnya. Terlebih, rangkaian demi rangkaian peristiwa kami lihat Kapolresta beserta Kasar Reskrim Polresta Deli Serdang terburu-buru untuk melakukan jumpa pers terhadap awak media, seakan-akan ingin menyembunyikan kasus kematian Cokna. Bapak Presiden, Pak, rakyat yang lemah, Pak. Sewena-wena aparat kepolisian, Pak. Saya budi membayang hari, Pak. Bantu saya, Pak. Bantu saya, Pak. Tegakkan keadilan, Pak. Tegakkan keadilan, Pak. Saya ibu Abdi Sanjaya, Pak. Tegakkan keadilan, Bapak Kapolda yang baik hati. Tegakkan keadilan, Pak. Tangkap pembunuh anak saya, Pak. Tegakkan keadilan, Pak. Tegakkan Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Bapak Presiden yang baik hati. Bantu juga, Pak. Tegakkan keadilan, Pak. Ungkap pembunuh anak saya, Pak. Ungkap pembunuh anak saya, Pak. Ungkap pembunuh anak saya, Pak. Siapa lagi kalau Bapak Kapolda yang bantu saya, Pak? Bantu saya, Pak Kapolda, Pak Kapolri. Bantu saya, Bapak. Bantu saya, Pak Kapolda. Bantu saya, Pak Kapolda. Bapak Kapolda yang terhormat, mohonlah tidak lanjuti pembunuhan anak saya, Pak. Bantu saya, Pak. Polisi, tangkap pelakunya. Bantu saya, Pak Kapolda. Bantu saya, Pak. Baik para netizen dan warganet, seperti biasa dalam membahas pembahasan hukum, saya akan ditemani oleh bapak saya. Beliau adalah seorang aktivis penggiat hukum. Inilah bapak saya, Julianus Sembiring. Baik Pak, saya ingin bertanya, kenapa masa dari keluarga Abdi Sanjaya Ginting alias Cokna berada di kantor Polda Su? Dan mengapa mereka menggeruduk gerbang di kantor Polda Su? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan ini dan untuk menjelaskan kepada netizen
Pertama sekali yang perlu saya tegaskan, Formanas, channel YouTube kita ini memang benar adalah investigasi. Ya. Dan saat itu kita bersama kru ada di lokasi. Nah, jelas kami ketahui kenapa. Pertama alasannya adalah dalam pembahasan video kita sebelumnya dan berita-berita yang ada di media online, kita ketahui bahwa orang tua dari almarhum Sopna, yaitu Ibu Rosmiati Brusur Bakti, telah melaporkan dugaan pembunuhan terhadap anaknya pada tanggal 11 September kemarin. Tuh. Tetap sampai dengan detik pada saat mereka itu melakukan unjuk rasa di kantor Poldasu, laporan itu belum ditindaklanjuti. Itu fakta pertama. Nah, fakta kedua adalah melihat dan mengingat fakta pertama itu, sehingga keluarga, ya khususnya ibu, ya keluarga almarhum Sopna, khususnya ibu dari almarhum Sopna sangat curiga kepada oknum. Ya, artinya kenapa dia sudah laporkan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Polri, tetapi kok belum ada tindakan dari oknum polisi tersebut, dari oknum dari kepolisian, sehingga kecurigaan itu membuat mereka tuh gerah dan geram. Nah, itu dua fakta tentang itu hanya dua. Nah, kenapa mereka berada di kantor Polda, ya? Nah, lalu pertanyaannya tadi yang saya tangkap adalah kenapa mereka menggeruduk kantor Poldasu? Ya, gerbangnya ya kantornya, ya gerbang kantor Poldasu. Ya jelas ya, sebenarnya kalau saya lihat mereka itu sudah melakukan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal berunjuk rasa mereka sudah memenuhi unsur dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, yaitu menyampaikan kemerdekaan, menyampaikan pendapat secara mereka ya di depan umum. Nah, jadi ketika mereka itu sudah melakukan kewajibannya sebagaimana Undang Nomor 9 tahun 98, tetapi pada saat mereka itu hadir di depan kantor Polda, mereka menyampaikan orasinya, tidak ada yang merespon dengan baik gitu loh. Sehingga emosional mereka naik ya biasalah kan, anaknya meninggal, kemudian tidak ditindaklanjuti lapornya, lalu datang kantor ke Polda, tidak direspon, wajar dong, siapapun emosi. Nah, itulah menurut saya sehingga keluarga dan massa menggeruduk gerbang kantor Polda, dan saya bersama dengan kru kita berada di sana. Demikian, Formanas. Baik, sudah kalian dengarkan apa pendapat Bapak saya? Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan membahasnya di video. Katakan berulang-ulang itu, dan tak perlu tensi saya naik untuk menyampaikan itu. Ini saya rasa sudah cukup Pak, Bapak jangan mikir tensi Bapak aja, Pak. Bapak jangan suara, jangan dipolitisir apa yang disampaikan. Jangan bahasa sugesti, seakan-akan Bapak marah di tensi naik. Ini tensi naik semua. Kita jangan bicara tensi. Kita bicara dengan yang nyata aja, Pak. Artinya apa? Bapak jangan bicara tensi Bapak aja. Anda itu tidak boleh. Bukan bahasa Bapak tadi loh. Jangan dibilang tensi naik. Ya sama. Kami bicara. Maksudnya bahasa Bapak jangan bilang saya belum sampai bicara saya. Kalian sudah terus menaikkan politisir tensi saya itu suara saya tak perlu. Saya tak perlu sampai dari. Apa yang saya sampaikan pun kalian tidak mengerti gimana? Kalau mengerti belit kendo. Sakit dulu lebih sakit kami Pak. Ajari kita beretika. Cara kita sama Pak, penegak hukum. Jangan kayak babu. Sini kau. Jangan gitu. Saya bukan bawahan Bapak. Saya bukan bawahan Bapak. Pimpinan saya ketua pradi. Betul. Bukan polisi. Jadi cara sini kau. Saya bukan bawahan Bapak. Betul. Tolong jangan seperti itu Pak. Itu umum nih. Hargai saya. Kita sama penegak hukum. Saya beretika, Bapak beretika. Ada adegan lucu di sini, Pak. Yang menurut saya itu tidak pantas
saya tiru sebagai generasi muda. Contohnya, seperti ada tadi perdebatan tentang kalimat naik tensi antara massa dan polisi. Dan contoh lainnya, ada perdebatan penasihat hukum dengan polisi. Menurut Bapak sebagai aktivis penggiat hukum, bagaimana itu Pak? Ya, begini, Formanas. Sebagai aktivis, saya rasa ini saya ingatkan kembali ya kepada pihak Polri bahwa masyarakat warga negara Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 dilindungi haknya untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum secara merdeka. Nah, itu dia. Nah, saya pikir begini, Formanas. Adegan-adegan yang seperti tadi itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau bapak-bapak dari Polri itu mengedepankan moto Polri, yaitu moto Polri, yaitu tentang pengayoman, kemudian pelayanan, lalu perlindungan secara hukum. Artinya, ketika massa itu ingin menyampaikan pikirannya di depan umum secara merdeka, baik secara lisan maupun secara tulisan, ya seharusnya pendekatan dari pihak Polri itu harus mengedepankan pendekatan budaya ketimuran, ya budaya timur, sehingga saya pikir kalau pendekatannya baik tidak perlu terjadi konflik. Itu dia dasar awalnya. Nah, tentang soal tensi ini memang lucu juga gitu. Artinya kalau polisinya marah mengatakan saya naik tensi, berarti saya ya kecurigaan atau dugaan-dugaan masyarakat tentang adanya perlindungan terhadap perlakuan tidak pidana pembunuhan itu mungkin semakin mendekat menurut saya ya. Saya duga seperti itu. Karena ada marah di situ, ada tensinya yang naik ketika masyarakat itu memaksa untuk mau berjumpa Kapolda. Saya di situ saat itu. Berikutnya tentang, nah ini yang lucu. Bapak polisi tersebut saya dengar gini, "Woi, sini, Mas Hukum. Kau kemari kau." Ah, ini kan yang tidak beretika itu, tidak beretika. Nah, saya pikir tidak perlu dan itu tidak perlu untuk ditiru. Jadi saya ingatkan bahwa kepada pihak Polri untuk melakukan pendekatan secara budaya timur kepada massa, lalu kemudian sama-sama berkomunikasi dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan kedua belah pihak baik masyarakat maupun institusi Polri dapat tercapai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Saya pikir demikian, Formanas. Baik Pak. Fakta-fakta tentang keterangan serta laporan dari ibu kandung almarhum Abdi Sanjaya Ginting alias Cokna juga dikaitkan lagi dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh penasihat hukum kepada kru GPS Law Office. Ditambah dengan bukti-bukti foto dari almarhum Abdi Sanjaya Ginting alias Cokna. Menurut saya ini sebagai anak kecil sudah dapat mengarah kepada pembuktian siapa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut. Itu menurut saya. Tetapi dari video-video yang kita investigasi, keluarga tetap melakukan unjuk rasa ke Polda Sumatera Utara. Menurut Bapak, kenapa hal itu tetap dilakukan pihak keluarga? Begini, Formanas. Asas kepastian hukum itu memang harus diberikan oleh negara kita ini terhadap setiap rakyat Indonesia. Tetapi walaupun hal itu sudah diatur oleh undang-undang, ada hal-hal yang harus dalam proses hukum ini memang tetap dikawal, ya, karena ini kan merupakan alam demokrasi. Jadi kalau saya berpendapat bahwa kedatangan dari pihak keluarga beserta dengan penasihat hukumnya di Polda Sumatera Utara adalah merupakan bentuk
pengawalan Awalan. terhadap proses hukum yang dilaporkan oleh ibu kandung almarhum Cokna di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Nah, jadi kenapa ada sebuah bentuk pengawalan yang oleh keluarga? Mungkin, ya ini saya katakan mungkin. Ya mungkin ya, ada sebuah krisis kepercayaan terhadap hukum di saat itu. Karena mereka beranggapan bahwa bukti-buktinya sudah layak, kemudian keterangan saksi juga sudah layak. Kenapa tidak dengan segera dilakukan sebuah tindakan penyidikan, lalu tindakan terakhir adalah penangkapan terhadap yang diduga pelaku pembunuh. Saya pikir demikian, Permanas. Baik Pak, terima kasih atas pendapat Bapak yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan dapat menjadi sebuah pencerahan. Mari kita berdoa agar kasus ini dapat terungkap dan hukum dapat berdiri sebagaimana mestinya. Baik para netizen, kita sudah melihat tayangan video hasil investigasi GPS Law Office serta pendapat-pendapat hukum dari kami. Semoga ini dapat bermanfaat dan mencerahkan kita semua. Kami akan tetap terus menginformasikan perkembangan lanjutan dari kasus ini. Tunggu video konten kami dan jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video kami. Terima kasih.